Hari ini kita bertemu dalam video karena apa yang akan saya jelaskan hari ini memang perlu ada bantuan dari video. Jadi teman-teman silakan ikuti video ini dan jangan lupa nanti ada bagian yang perlu kalian tiru dan ada sedikit tugas yang tugasnya tidak saya tuliskan di cyber, tapi akan saya bacakan di sini apa yang harus Anda lakukan. Jadi tetap simak video ini. Dan hari ini kita akan belajar dua hal, yaitu relaksasi dan PMR atau Progressive Muscle Relaxation. Begitu. Dua ini adalah modal kita bisa memberikan proses relaksasi ke orang dengan trauma dan sangat-sangat bisa dilakukan untuk diri sendiri. Nah, sebelum kita belajar soal relaksasi, teman-teman perlu mengingat dan memahami dulu. Ketika kita mengingat hal yang traumatis itu, kira-kira reaksi kita seperti apa sih? Misalnya nih, seseorang yang fobia, katakanlah saya fobia dengan kucing, katakanlah gitu. Kalau saya ketemu kucing, apa sih kira-kira yang akan saya lakukan? Gitu. Mungkin akan menjauh atau akan freeze kayak mematung gitu ya, bingung. Nah, yang dilakukan pasti akan menjauh atau yang pasti tidak akan mendekati. Lalu bagaimana gerak tubuh seseorang ketika dia melihat objek traumatisnya gitu. Ketika kita melihat objek traumatisnya, bahkan sebelum orang lain sadar, kita sudah lebih sensitif terhadap hal itu gitu. Jadi mungkin orang lain tuh nggak ngeh kalau ada kucing, tapi karena kita dengar suaranya nyeong gitu ya, suaranya masih kecil gitu, orang lain mungkin masih asik ngobrol, jadi dia tidak sadar, tapi orang dengan trauma dari awal sudah sadar. Lalu gerak tubuhnya akan lebih kaku, jadi akan lebih tegang gitu. Saya pikir teman-teman juga begitu ya, ketika ada hal traumatis atau bahkan stres gitu, itu gerak tubuhnya akan lebih kaku begitu. Nah, lalu kira-kira ritme pernafasannya seperti apa sih gitu. Nah, ketika Anda menemui hal yang traumatik, sadar tidak sih bahwa kebanyakan orang itu menahan nafas. Jadi kita menahan nafas ketika kita sedang menemui hal-hal yang berat atau traumatis atau hal-hal yang apa namanya membuat stres, membuat kita fobia itu seringkali kita menahan nafas. Kalau fase menegangkannya sudah berakhir, itu mungkin akan mulai ngos-ngosan, nafas pendek gitu. Tapi biasanya pas atau teman-teman nonton film horor deh, nonton film horor, terus ada bagian dimana misalnya si apa namanya tokoh utamanya mau buka pintu, sedangkan sudah terdengar sayup-sayup suara yang mengerikan, terus semuanya serba gelap. Kan biasanya kita ekspresinya agak tegang, terus nahan nafas seperti itu. Nah, hal ini juga membuat pikiran atau apa yang dipikirkan seseorang ketika mengalami hal yang traumatis itu yang kita sudah memikirkan yang buruk, lalu gerak tubuh kita kaku dan nafas kita apa namanya nafas kita eh, tertahan, artinya oksigen itu kan tidak keluar masuk dengan lancar, maka pikiran-pikiran kita pun juga akan terpaku pada beberapa hal yang buruk saja gitu. Jadi kalau mikirnya pikiran jelek tentang kekhawatiran, maka itu terus yang akan dipikirkan begitu. Nah, itulah kenapa kita butuh relaksasi, karena ternyata gerak tubuh, nafas, dan pikiran itu saling saling berpengaruh gitu. Dan ketika kita melakukan intervensi pada hal terkecil yang bisa kita lakukan, yaitu pada nafas atau pada gerak tubuh, maka kebaikan-kebaikan lain atau progres lain itu bisa bisa kemudian mengikuti gitu. Tapi kalau kalau orang masih tegang, masih traumatik, terus kita terus gali tentang masa lalunya atau kita langsung bilang oh nggak apa-apa itu santai saja, itu tidak bisa gitu. Tapi perlu ada teknik-teknik yang namanya teknik relaksasi untuk membantu
orang-orang dengan trauma agar dia tidak begitu tidak begitu deg-degan. Nah, teknik relaksasi nafas sebenarnya yang paling dalam adalah DBR atau diaphragmatic breathing relaxation. DBR ini ternyata secara penelitian ditemukan dapat menurunkan kecemasan menyeluruh yang dialami oleh seseorang. Gitu. Jadi kalau ada yang punya kecemasan menyeluruh, itu ternyata bisa turun ketika dia banyak mempraktekkan yang namanya DBR. Lalu ternyata kalau tes, Anda kan sering tegang tuh kalau tes. Ternyata ketika seorang laki-laki, anak laki-laki dalam penelitian ini melakukan DBR, dia kecemasannya dapat berkurang gitu. Jadi kecemasan menjelang tes pada anak laki-laki itu bisa berkurang ketika dia menggunakan DBR, diaphragmatic breathing relaxation, atau beberapa menyebutnya sebagai deep breathing gitu, bernafas dalam. Nah, DBR ini sebenarnya sering dipakai pada teman-teman yang mungkin belajar nyanyi atau paduan suara. Kalau kalian nyanyi itu kan pasti nafasnya bukan pernafasan dada, tapi pernafasan diafragma gitu. Jadi mungkin untuk yang anak paduan suara sudah paham. Tapi kalau yang belum mungkin perlu melatih biar lebih paham. Nah, caranya sendiri gimana? Itu saya akan coba perhatikan. Sebentar. Kalau kalian mau latihan pernafasan dalam, maka yang paling penting adalah kalian merasakan bahwa nafas itu dari otot di sekitar perut atau di bawah dada. Jadi kalau kita bernafas biasa, sekarang coba sambil melihat video ini teman-teman letakkan tangan di dada dan di perut. Dada dan perutnya sendiri ya, jangan dada dan perut orang. Terus rasakan kalau kamu bernafas. Kalau kita bernafas, itu kan kalau tangan kanan kita bagian dada, maka kerasa kalau dadanya bergerak, gitu kan. Nah, DBR atau Deep Breathing Relaxation itu yang bergerak bukan dadanya, jadi dadanya tetap biasa aja. Tapi otot di sekitar perut ini justru akan mengembung. Nah, saya agak tidak ideal untuk mempraktekkan DBR, bukan karena saya tidak bisa, tapi karena saya kurus. Agak bangga nih jadi orang kurus. Karena saya kurus, jadi nggak akan kelihatan bahwa kalau orang dengan melakukan DBR itu nanti perutnya akan mengembung gitu. Jadi kalau teman-teman ingin melakukan dan ingin dicontoh orang, memang yang lebih ideal yang bisa mengembungkan perut. Nah, sayangnya saya langsing jadi nggak bisa kelihatan. Oke, jadi ketika kita melakukan DBR, kita tarik nafas lewat hidung, gitu. Nah, ketika kita tarik nafas lewat hidung, maka perut ini di bagian bawah perut sampai perut itu harusnya menggembung. Jadi, ketika tarik nafas, kita memasukkan udara ke perut melalui otot diafragma. Jadi, ketika Anda tarik nafas, maka perut akan mengembung. Dan ketika Anda menghela nafas, maka perutnya akan mengurus, akan rata kembali gitu. Jadi seharusnya yang bagian dadanya tidak bergerak sama sekali. Jadi bukan gitu, tapi seperti ini. Tekniknya adalah pertama masukkan nafas atau udara melalui hidung. Lalu ketika masuk melalui hidung, pastikan dada Anda tetap biasa saja. Lalu coba untuk gembungkan perut Anda. Lalu keluarkan pelan-pelan dengan cara seakan kamu mendorong gitu ya, seakan mendorong dari perut. Lalu keluarkan melalui tiupan melalui mulut. Seperti itu. Jadi prosesnya seperti ini. Ini harus dicek dia nggak bergerak. Kalau ini bergerak berarti Anda bernafas pakai dada, berarti bukan DBR. Tapi kalau Anda
ininya diam saja, berarti Anda bernafas pakai otot diafragma. Jadi sekali lagi saya coba seperti ini. Tarik lewat hidung, masukkan ke perut, lalu dorong. Dorongnya pelan-pelan, jadi kayak niup tapi pelan banget. Seperti itu. Cobalah berulang kali sampai Anda bisa menguasainya. Tapi kalau ada teman-teman yang ngerasa kesulitan dan kok saya nggak bisa ya bernafas dalam atau di BR ini, wajar karena untuk beberapa orang apa namanya berganti menjadi nafas perut itu bukan hal yang mudah gitu. Apalagi kalau yang kurus yang pas awal nggak bisa merasakan perutnya ya gitu. Atau yang memang tegang gitu ketika kondisinya tegang. Memang di BR ini dari teknik relaksasi pernafasan yang lain dia yang paling oke, yang paling sudah banyak diteliti dan memang bagus gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman nggak bisa, tidak masalah. Latihlah terus sampai Anda bisa. Tapi kalau belum bisa, jangan malah tambah tegang karena uh, kita merasa bahwa kita harus bisa di BR, terus malah jadi makin tegang, makin nggak bisa gitu. It's okay gitu. Uh, kita akan coba teknik relaksasi nafas yang lain, yang mungkin lebih mudah. Nah, ini relaksasi nafas yang kadang saya pakai juga ke klien-klien saya gitu. Ada banyak pola dan ini boleh pakai pernafasan dada. Karena sekali lagi tidak semua orang mudah untuk melakukan deep breathing gitu. Nah, yang pertama itu adalah ini mudah namanya paced breathing gitu. Jadi yang lebih diutamakan adalah pada detik hitungan. Pada paced breathing 2 sampai 4 detik Anda menarik nafas. Lalu 4 sampai 6 detik Anda menghela nafas. Jadi misalnya katakanlah saya mau menarik 3 detik lalu menghela 5 detik misalnya kayak gitu ya. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi tarik selama 3 detik, keluarkan selama 5 detik. Mengeluarkannya tetap lewat mulut, memasukkannya lewat hidung, mengeluarkannya lewat mulut. Gitu. Nah, itu yang paling sederhana dan paling gampang. Kalau nggak bisa 3 sama 5 ya 2 sama 4 aja. Tarik 2 detik, hela 4 detik. Nah, kalau ini terlalu gampang buat kalian gitu, Anda bisa coba yang 4-4-8. Jadi 4 detik tarik, lalu 4 detik tahan. Dan 8 detik tiupkan pelan-pelan. Jadi menarik pelan-pelan lewat hidung selama 4 detik, lalu ditahan 4 detik juga, lalu dikeluarkan selama 8 detik. Jadi kayak contohnya seperti ini. Oke. Yang ini apa ya? Kelebihannya adalah ketika kamu menarik dan menahan cukup lama, maka otot-otot ikut menegang. Jadi ketika dihela itu rasanya lebih enak, lebih apa namanya, lebih mudah gitu. Nah, teman-teman perlu pelajari relaksasi nafas ini baik untuk diri sendiri atau kalau kamu mau mensuges ke orang lain, kamu bisa coba dari 3 yang saya ajarkan, berarti tadi deep breathing itu yang terbaik kalau bisa. Tapi kalau tidak bisa, tidak apa-apa, bisa yang pace breathing, pace tadi 2 tarik, 4 hela, atau pakai yang 4-4-8. Jadi 4 tarik, 4 tahan, 8 hela. Kalau saya paling banyak saya kasih klien yang 4-4-8. Karena apa?
Karena saya kebanyakan klien, terutama sekarang itu cuman ketemu sekali 2 kali gitu. Dan ketika dia cuman ketemu sekali 2 kali untuk terapi, maka tidak semuanya bisa dengan cepat menguasai yang namanya deep breathing tadi. Nah, 448 itu untuk kebanyakan orang itu bisa. Dan baik yang pace breathing maupun yang 448, tapi lebih baik lagi yang 448 itu kita bisa jadi alat ukur seberapa kita cemas. Semakin seseorang cemas, maka semakin susah dia untuk menarik, menahan, dan menghela gitu. Dia akan buru-buru karena dia cemas gitu. Nah, ini yang bisa dipakai untuk self therapy juga gitu. Ketika misalnya kita cemas, coba kita hitung seberapa lama sih kita bisa menahan dan menghela nafas kita. Kalau semakin tidak bisa menahan, berarti entah kita cemas, entah kita buru-buru, entah kita marah atau apa, tapi ada emosi yang terlalu melonjak sehingga kita tidak bisa tenang. Nah, yang terakhir adalah yang namanya PMR atau Progressive Muscle Relaxation. Jadi apa namanya, relaksasi otot progresif. Ini prinsipnya mirip dengan 448. Uh, ada bagian mengencangkan otot, tapi yang dipakai adalah otot dan ini di berbagai apa namanya, berbagai tempat. Tadi kan kita sudah sebutkan bahwa di awal kalau orang itu trauma atau melihat sesuatu yang menakutkan bagi dia, merasakan sesuatu yang stressful, ada bagian-bagian yang tegang gitu. Dan bagian itu biasanya mirip, sorry bukan mirip, itu terus pada orang tersebut. Jadi misalnya si A itu biasanya tegangnya ya di bagian pundak, kalau si B itu di tangan, dan itu apa, seiring berjalannya waktu ya biasanya itu terus yang pada si A ini ya pundak terus, pada si B ya tangan terus yang apa namanya, tegang karena isunya dia memang di situ. Bagian yang dia tahan itu adalah di situ. Nah, kebanyakan PMR ini dilakukan di muka, pundak, tangan, dan kaki. Saya tidak akan mencontohkan yang kaki karena saya pakai celana pendek. Maaf ya, ini dosennya agak males. Tapi saya akan mencoba mencontohkan yang muka dan pundak. Nanti kalau bisa tangan juga deh. Yang pertama itu kalau muka, semuanya sama saja. Jadi menahan selama 4-10 detik tapi pada posisi yang paling tegang. Jadi tahan apa namanya, otot-ototmu pada posisi yang paling tegang itu selama 4-10 detik. Lalu setelah itu hela nafas dan rilekskan otot dengan segera. Cuman bedanya kalau di relaksasi nafas itu merilekskannya pelan-pelan, kalau di relaksasi otot itu melepaskannya itu dengan segera gitu. Dan setelah itu kamu diam dan rasakan selama 10 detik lah, sekitar 10 detik. Otot yang makin lemas makin rileks, setelah kamu lepaskan itu rasanya semakin tenang. Misalnya pada muka kita jadi akan lucu ketika kita melakukan PMR ini. Jadi kencangkan mukamu sekencang-kencangnya 4-10 detik, lalu nanti tiba-tiba dilepas gitu. Jadi misalnya seperti ini. Gitu. Saya ngeliat muka saya tadi tapi pasti jelek banget. Jadi kencangkan, kencang sekencang-kencangnya sampai Anda bisa merasakan otot-otot ini tegang semua. Lalu kalau mungkin sudah sekitar 4-10 detik, keluarkan dengan tiba-tiba, dengan segera. Nah di situ akan ada apa namanya, sensasi rileks yang apa ya, ya relaxing gitu, yang menenangkan Anda. Nikmati itu selama sekitar 10 detik, relax selama 10 detik, lalu ganti ke yang lain. Nah, yang kedua misalnya pundak. Jadi tegangkan pundak setegang-tegangnya gitu. Misalnya kayak ini, tarik. Nih, saya sampai getar karena lagi nggak relax akhir-akhir ini. Aduh, kebanyakan kuliah online kan. Nah, ya, kebanyakan kuliah online terus tidak duduk dengan tepat, biasanya jadi makin apa namanya, pundak jadi makin tegang, maka tarik dan tegangkan 4-10 detik. Nah, lepaskan tiba-tiba. Nah, lepaskan tiba-tiba. Nah, itu.
rasanya kan enak gitu. Tangan juga bisa begitu, kencangkan. Kalau capek gitu, jadi bisa sampai kadang untuk orang-orang yang entah traumatis entah atau terlalu capek kayak saya, bisa sampai bergetar ketika dia harus mengencangkan sesuatu gitu. Nggak apa-apa, cobalah kencangkan, toh hanya 4 sampai 10 detik, jadi nggak apa-apa. Tahan. Seperti itu. Nah, itu ulangi pada bagian masing-masing bagian tubuh bisa. Kalau kaki juga seperti tangan gitu ya, di kamu duduk lalu diangkat kakinya, ditegangkan setegang-tegangnya, lalu dalam 10 detik dilepaskan gitu. Kira-kira seperti itu. Jadi apa namanya? Ada beberapa teknik relaksasi yang bisa dicoba, yaitu membuat Anda merasa rileks. Nah, ini akhir dari video pertama. Tapi sebelumnya, setelah Anda menonton video ini dan mau menonton video yang berikutnya, silahkan Anda mengisi kuis dulu. Nah, kuisnya pertanyaannya akan saya sebutkan di sini. Pertanyaannya adalah ada empat teknik relaksasi yang saya berikan ke Anda. Untuk jawaban A itu adalah deep breathing atau relaksasi dengan otot diafragma. Yang B adalah pace breathing atau yang 2 sampai 4 tarik, lalu 4 sampai 6 hela. Lalu ada juga yang 448, ya kan? 448 yaitu yang 4 tarik, 4 tahan, 4 hela. Lalu yang terakhir yang PMR ini, progressive muscle relaxation, dengan mengencangkan otot-otot. Jadi ada 4 pilihan jawaban. A itu relaksasi relaksasi nafas dengan diafragma. B itu pace breathing yang hela lalu tarik. C itu 448, 4 tarik, 4 tahan, 8 hela, dan D itu yang PMR ya. Jadi nanti ada 4 jawaban. Pertanyaannya adalah coba praktekkan keempat ini secara mandiri. Lalu pilihlah salah satu, untuk nomor 1, pilihlah salah satu yang menurut Anda paling memberikan sensasi rileks pada Anda. Apakah yang A, yang relaksasi pernafasan dalam menggunakan diafragma, atau hanya yang B, yang tarik hela, atau yang C, yang 448, atau yang terakhir yang PMR. Yang mana yang memberikan, pilih satu saja. Lalu pertanyaan nomor 2 nanti tinggal kalian isi kenapa gitu. Jadi tinggal kamu jawab kenapanya gitu ya. Jadi pertanyaan nomor 1 nanti langsung, jadi saya hanya akan menuliskan di Cyber pertanyaan nomor 1 lalu langsung kalian jawab karena soalnya ada di video ini. Pertanyaan nomor 1 yang mana yang paling memberikan sensasi rileks untuk kalian. Jadi setiap orang pasti berbeda. Yang pertanyaan yang nomor 2 adalah menurut Anda kenapa gitu? Menurut Anda bisa jelaskan prosesnya gimana? Saya nggak tahu Bu kenapa, tapi ketika PMR saya bisa lancar, tapi ketika saya di breathing saya malah kebingungan merasakan dada saya misalnya kayak gitu. Jadi ceritakan saja pengalamannya kalau kalian bingung menjelaskan alasannya kenapa. Begitu, terima kasih. Ini untuk video pertama, masih ada satu video lagi dan kita akan main-main dengan menggambar setelah ini, tapi Anda harus kuasai salah satu teknik relaksasi dulu sebelum Anda mau ikut menggambar bersama saya. Terima kasih, sampai ketemu di slide berikutnya.